penting di sini. Untuk kita jangan alergi kepada teman-teman yang berani berbicara, yang berani kasih masukan. Karena mereka diizinkan, dipercayakan sama Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Justru kita harus merapat sama mereka. Sehingga hari demi hari kita akan jadi orang yang lebih baik. Dan mereka lah sahabat yang sejati. Sahabat sejati itu berani berbicara kepada sahabatnya dan bukan membicarakan sahabatnya. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 29 ayat 5, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Firman Tuhan berkata bahwa teguran yang nyata itu lebih baik daripada kasih yang gak pernah diungkapkan. Jadi firman Tuhan sedang memberitahu kepada kita untuk kita memberi nilai tambah, untuk kita menghargai mereka yang bisa berbicara keras, yang bisa menegur kita secara terus terang, daripada mereka yang tidak pernah menegur kita. Kenapa? Karena everybody can give you praise, but not everybody can give you advice. Setiap orang bisa memuji kita, tapi gak semua orang bisa menasihati kita. Karena orang yang memberi nasihat itu dibutuhkan kemampuan atau keberanian yang cukup besar. Karena untuk menyampaikan teguran, biasanya dia harus menyampaikan di waktu yang tepat, dengan hati yang tepat, dengan cara yang tepat. Sebab maksud baik kalau disampaikan dengan cara yang tidak baik, tidak akan pernah diterima dengan lapang hati. Itu sebabnya kalau Anda tahu bahwa gak banyak orang yang berani menegur kita, memberitahu apa yang kurang dalam diri kita, kita perlu hargai. Karena sebetulnya yang kita butuhkan adalah masukan dari mereka untuk mengupgrade, untuk memperbaiki kehidupan kita. Karena kita masih jauh dari kesempurnaan. Oleh mereka lah yang akan menyempurnakan kita. Karena teman yang bisa menegur itu bagaikan cermin dalam hidup kita. Mereka itu seperti cermin yang bisa memberitahu kekurangan kita. Seperti kita melihat cermin. Kalau ada kotoran di mata dia beritahu. Kalau ada salah di rambut dia beritahu. Cermin tidak akan mungkin bohong. Kecuali cermin itu cembung, maka orang kurus kelihatan gemuk. Cermin tidak akan mungkin bisa bohong. Kalau cermin itu cekung, maka orang yang gemuk kelihatan kurus. Tapi kalau cermin itu normal, dia akan segera merefleksikan siapa kita sebenarnya. Dan anehnya, kita gak pernah sakit hati sama cermin. Walaupun kita dikoreksi terus. Nah, bisa bayangkan apa yang terjadi kalau saya tuh gak mau lihat cermin ketika saya habis mandi. Maka segala kekurangan atau kotoran yang ada di wajah saya ataupun di area depan muka saya ataupun badan saya akan terlihat dengan jelas. Justru cermin sedang mengkoreksi saya secara pribadi agar saya jangan dipermalukan di depan umum. Sama halnya, kalau Anda mau dikoreksi secara pribadi oleh temanmu, maka Anda akan dipuji di depan umum. Tapi kalau Anda tidak mau dikoreksi secara pribadi oleh sahabatmu, maka Anda akan dipermalukan di depan umum. Pilihannya dua, Anda mau dipuji di depan umum atau Anda mau dipermalukan di depan umum. Saya salut dengan dua tokoh Alkitab yang paling dihormati sampai hari ini oleh orang-orang Yahudi. Yang pertama Musa. Musa sampai hari ini masih dianggap sebagai nabi terbesar. Dan yang kedua adalah Raja Daud. Raja Daud adalah seorang pemimpin yang paling dihormati di bangsa Israel. Mereka itu kelebihannya dekat sama Tuhan. Tapi mereka pun punya kelemahan. Yang begitu akrab sama Tuhan, melakukan pekerjaan yang begitu spektakuler, ternyata masih punya kekurangan. Dia memimpin seorang diri, one man show. Dan ketika mertuanya melihat bahwa dia harus mengkonselingkan 2 juta bangsa Israel seorang diri tanpa ada orang membantunya, membuat akhirnya Musa dan bangsa Israel stres. Dan kemudian mertuanya memberitahu Musa, mengkoreksi Musa. Dan puji Tuhan, seorang pemimpin besar pada waktu itu Musa, seorang nabi besar pada waktu itu Musa, dia mertuanya. Inilah yang membuat akhirnya manajemen kepemimpinan Musa menjadi lebih baik. Membuktikan bahwa orang yang dekat sama Tuhan perlu ada yang koreksi. Perlu ada yang kasih masukan. Karena seorang yang begitu dekat dan akrab dengan Tuhan masih punya kekurangan. Dan akibat buat Musa menjadi pemimpin yang lebih baik dan lebih baik adalah Daud. Daud adalah seorang yang begitu dekat sama Tuhan. Bahkan kalau dia menyembah, roh jahat yang ada dalam diri Saul pun bisa keluar. Tapi apa yang terjadi ketika Daud melakukan kesalahan? Tidak ada yang tahu, dia menyembunyikan. Tapi kemudian Nabi Nathan memberitahu kesalahan dan kelemahan Daud. Daud tidak marah sama Nathan, tapi dia justru introspeksi. Dia merendahkan diri sambil berdoa, Tuhan,
jangan ambil rohmu daripadaku. Biarlah aku tetap berkenan di hadapanmu. Dan oleh keputusan Daud itulah, lewat doa Daud lah, membuat Daud tidak melakukan kesalahan yang sama. Oleh karena masukan daripada Nabi Nathan, membuat Daud akhirnya berubah. Dan dari Daud lahir sang juru selamat. Dan Daud adalah orang yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena dia gak lepas dari kesalahan, tapi dia mau berubah. Dia lembut hatinya. Dia rendah hati ketika menerima masukan dari orang lain. Pada seorang raja besar, dia bisa bantai Nabi Nathan. Membuktikan seorang yang dekat sama Tuhan, seorang pemimpin besar pun masih perlu menerima masukan. Hal yang sama penting di sini. Untuk kita jangan alergi kepada teman-teman yang berani berbicara, yang berani kasih masukan. Karena mereka diizinkan, dipercayakan sama Tuhan untuk menyempurnakan hidup kita. Justru kita harus merapat sama mereka. Sehingga hari demi hari kita akan jadi orang yang lebih baik. Dan mereka lah sahabat yang sejati.